Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Norodwi Fatarina dan rekan saya yang bernama Faisa Ali. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Haji Syafuri Musa, SPD MPD. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan judul materi yaitu merumuskan tujuan, pertanyaan, definisi istilah, dan paradigma penelitian. Kita langsung masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian tujuan penelitian. Pengertian secara umum. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan atau diajukan. Pengertian menurut para ahli, menurut Buckingham, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Yang kedua menurut Locke, Spirduso, dan Silverman dalam Criswell. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan. Mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan? Selanjutnya ada jenis tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif atau qualitative purpose statement biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan desain atau desain penelitian yang dipilih. Tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif menurut Netschwan 2007. Tujuan penelitian kuantitatif atau quantitative purpose assessment yang berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam penelitian dan model visual. Kemudian dicari dan ditentukan bagaimana variabel-variabel ini diukur dan diamati. Pada akhirnya, tujuan penggunaan variabel secara kuantitatif adalah untuk menghubungkan variabel-variabel ini, seperti yang umum dalam penelitian survei, atau untuk membandingkan beberapa sampel atau kelompok untuk hasil penelitian yang ditemukan dalam percobaan. Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian metode campuran. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi tujuan penelitian umum. Informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan meneliti metode campuran biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama bersifat ilmiah. Maksudnya untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif faktual. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Dan yang keempat, ada analitis. Studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah, dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya.
Fungsi dan bedanya tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Yang kedua, untuk menerangkan hubungan antara berbagai kejadian. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah untuk memperlihatkan efek tertentu. Lalu, tujuan penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengandung uraian garis besar sasaran akhir secara keseluruhan yang akan dicapai, sedangkan tujuan khusus adalah mengandung uraian secara rinci untuk mencapai tujuan umum. Cara merumuskan tujuan penelitian. Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian, proposal penelitian memuat apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian banyak memberi warna terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh. Karenanya, menurut Muhammad Ali, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan penelitian dirumuskan secara jelas dan operasional. Yang kedua, tujuan penelitian diarahkan sekitar masalah yang diteliti. Yang ketiga, tujuan penelitian memberi arah yang tepat bagi peneliti tentang sasaran yang dituju. Dan yang terakhir, tujuan penelitian mencerminkan analisis masalah dari segi variabel yang diteliti, sehingga memungkinkan terpecahkannya masalah. Selanjutnya ada pengertian pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian. Untuk membuat pertanyaan penelitian, pertama-tama peneliti harus menentukan jenis penelitian apa yang akan dilaksanakan. Apakah itu penelitian kualitatif, campuran, atau kuantitatif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertanyaan penelitian adalah waktu penelitian, bagaimana penelitian akan dilaksanakan, pendekatan metodologis, juga pendanaan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal Ali. Oke, melanjut dari pengertian pertanyaan penelitian, lalu di sini juga ada masalah dalam pembuatan pertanyaan penelitian. Masalah yang sering terjadi saat pembuatan pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang diajukan kurang spesifik, kurang jelas, dan seringkali belum layak secara kritis sebagai pertanyaan penelitian. Lalu meskipun topik atau isu penelitian yang diangkat sangat menarik, namun bila pertanyaan yang dibuat tidak bagus dan terlalu sepele, maka penelitian itu akan kehilangan arti bagi orang lain. Gitu. Selain itu, masalah lain dalam pembuatan pertanyaan penelitian adalah peneliti sering tidak teratur dalam menyusun pertanyaan. Pertanyaannya antara peneliti kualitatif dan kuantitatif sering tumpang tindih, tidak karuan. Padahal pada metode tersebut terdapat perbedaan secara tujuan, esensi, teknik penghimpunan, dan analisisnya. Lalu dilanjut dan ada jenis-jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan itu ada 3 jenis. Yang pertama pertanyaan deskriptif. Yang kedua ada pertanyaan eksploratoris. Yang ketiga ada pertanyaan eksplanatoris. Oke, yang pertama ada pertanyaan deskriptif ya, dimana yang mendeskripsikan sebuah kejadian atau indikasi dari apa yang sedang diteliti. Pertanyaan ini biasanya memakai kata apa dan sering digunakan untuk meneliti kualitatif. Oke, lanjut yang kedua ada pertanyaan eksploratoris, dimana ini untuk mengetahui indikasi dan kejadian secara luas dan mendalam. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata bagaimana. Lalu di sini yang ketiga, explanatory, yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu pengertian definisi istilah. Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci.
Nah, yang terdapat pada judul dan fokus seperti rumusan masalah. Penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Yang contohnya judul penelitian yang seperti kita ambil contoh strategi membangun keunggulan bersaing pada SDIT Araihan Bantul dan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Nah, itu contoh judul penelitian. Lalu di sini ada fokus dan rumusan masalah. Seperti bagaimana konsep keunggulan bersaing pada SDIT Araihan Bantul dan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Lalu juga di sini ada bagaimana strategi membangun keunggulan bersaing pada SDIT Araihan Bantul dan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Lalu juga ada sampel seperti bagaimana pengimplikasian strategi terhadap keunggulan bersaing pada SDIT Araihan Bantul dan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Tuh. Lanjut, berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi salah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strategi. Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan instansi maupun sekolah ataupun yang lainnya, yakni melalui keterampilan dan kemampuan serta hubungan yang efektif dengan lingkungannya. Lalu ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan atau superioritas lembaga pendidikan dalam hal sumber daya dan keterampilan dengan kriterianya bernilai langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Lalu ada sampel di sini kita ambil sekolah dasar Islam Terpadu atau SDIT. Nah, SDIT ini merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar yang di dalamnya ada penyelenggaraan atau memadukan konsep pendidikan umum dan pendidikan Islam dalam satu kurikulum. Nah, strategi membangun keunggulan bersaing SDIT merupakan cara untuk atau langkah-langkah yang ditempuh SDIT dalam meraih keunggulan bersaing. Sehingga dengan keunggulan tersebut, sekolah dapat mengatasi persoalan internal, kelembagaan, dan unggul dalam persaingan. Lalu ada implikasi strategi terhadap keunggulan bersaing SDIT atau penerapannya ya, penerapan strateginya, yakni merupakan efek yang timbul di masa depan atau dampak yang dirasakan oleh SDIT, baik langsung maupun tidak langsung, dari strategi yang diupayakan dalam proses membangun keunggulan bersaing. Nah, dengan definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan strategi membangun keunggulan bersaing pada SDIT Araihan Bantul dan SDIT Lukman Al-Hakim di Yogyakarta adalah cara untuk langkah-langkah yang ditempuh SDIT dalam membentuk dan menghasilkan kemampuan atau superioritas dalam hal sumber daya dan keterampilan dengan kriteria bernilai langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Sehingga dengan sumber daya dan keterampilan tersebut, SDIT dapat mengatasi persoalan internal kelembagaan dan unggul dalam persaingannya. Pengertian paradigma. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Guba dan Lincoln pada tahun 88 mendefinisikan paradigmanya penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Secara umum ada dua kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigmanya yang paling banyak digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua paradigma ini memiliki kemampuan kualitatif dan keduanya memiliki karakteristik dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Selain kedua paradigma tersebut, ada pula beberapa paradigma penelitian lainnya yang mendasari
Beberapa paradigma tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Oke, di sini juga ada jenis-jenis paradigma penelitian, yaitu yang pertama paradigma penelitian kuantitatif, lalu ada yang kedua paradigma penelitian kualitatif, terus yang ketiga ada positivisme, lalu ada konstruktivisme, dan terus juga ada pragmatisme, lalu ada subjektivitas, dan yang terakhir paradigma kritis. Oke, jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif ini merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi maupun metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Lalu yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif, di mana ini merupakan penelitian yang menetapkan manusia sebagai subjek penelitian. Lalu ada positivisme. Positivisme ini merupakan paradigma yang didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan itu dianggap dedukatif. Lalu yang keempat ada konstruktivisme, di mana berbalikan dengan positivisme. Paradigma ini memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif. Lalu ada yang kelima, pragmatisme, yang dimana paradigma ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Ia bisa berubah setiap harinya. Oke, yang keenam ada subjektivitas. Pandangan peneliti merupakan fokus utama dari paradigma subjektivitas. Percaya bahwa pandangan dan intervensi peneliti merupakan faktor penting dalam penelitian. Intervensi peneliti dalam memandang suatu peristiwa atau kejadian dianggap sebagai kenyataan. Lalu yang ketujuh ada paradigma kritis. Ini adalah paradigma terakhir, di mana berbeda dengan paradigma sebelumnya. Paradigma kritis ini meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang telah dikonstruksikan. Selain itu, peristiwa ini atau fenomena ini yang terjadi sudah dikontrol. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.